kita kan tetap mematuhi protokol gitu ya. Sebenarnya musisi itu butuh keadilan loh. Butuh Kalau keadilan. misalnya tempat lain rame ya. Mopat loro jibruk nih lawangi. Oke, assalamualaikum. Jadi ini lanjutin part 1 kemarin ya, podcast Mas Nano yang karismanya itu. karisma biasa-biasa. Oke, jadi kemarin udah sampai jauh bener kita bahas dari karirnya Mas Nano sampai sekarang ini udah bisa dibilang udah melebarkan sayapnya di Putih Agung ini udah kenal semua lah ya kalau Nano Wibowo itu sampai tabrak-tabrakan ya kalau dapat jadwal. Iya itu kalau lagi musim rame sih Mas. Kalau musim kayak gini tuh ya, iya sih Mas. Memang sih kalau katanya tuh kan nanti mau ada pembatasan lagi hiburan-hiburan gitu Mas ya. Kemudian sampean dari awal Legender Club sama yang saya bilang partner-partner ngejob itu seluruh isi Legender Club itu apakah dari teman-teman ngejob itu apa dari mana aja sih misalnya yang mau member gitu Mas? Di Legender tuh nggak ada gimana ya? Nggak ada yang harus dari musisi apa yang mau ikut masuk. Bahkan dari orang yang dari teman main kayak kamu ini Mas Rizkan, Bima sampai orang yang angkat junjung salon itu bahasanya tuh kerennya Rodes itulah. Terus tak masukin kalau yang mau masuk. Dari musisi, dari yang punya sound system gitu. Terus jadi kalau misalnya itu nggak khusus musisi ada juga nanti grup yang khusus musisi kan Mas ya? Iya ada, misalkan mau main ke ini. Terus banyak Mas ya sekarang ini kan job masih. Oh job toh? Enggak grup kok job grup sampai yang ikutin kan nggak terikat. Oh ya banyak Mas. Grup musik toh. Yang banyak. Mereka kerja sama-sama sampean. Yang penting kan nggak tabrakan tadi ya kalau musimnya. Iya. Mana yang dulu yang terus ya itu. Sampean kalau udah sekarang seperti ini berarti udah bisa masukin orang ya misalnya nih, oh ayo ini kami butuh partner nih buat apa manggung, masukin siapa kayak yang punya bakat, misalkan adik sendiri, temen, apa mereka yang mohon ke sampean ikut sih ke musik? Ada sih Mas, ada. Pernah di apa ya, dimintain bantuan lah dulu itu ada yang sempat ke ini juga ke mana di Indosiar itu Popo D4 itu. Oh ceritanya gimana Mas sama Popo itu? Dulu kan ceritanya si ibunya itu minta tolong, "Nak, bantuin ini, mau ikut ini ya tak bantu lah." Oh itu malah baru tahu saya itu tak bantuin dari dia awal-awal nyanyi dulu masih belajar nyanyi. Berarti hebat bener ya Mas ini. Sampai ikut audisi ke Palembang. Bareng-bareng lah ya Mas Nano sama teman-teman Mas Nano. Mas Dika dulu. Mas Dika. Sampai ke Jakarta tak antarin ke sana. Rame-rame jalan-jalan dan ya Mas ya. Tapi kalau ngejob itu sendiri ada nggak sih yang sampai luar Lampung Tengah ini Mas? Ada sih. Kan tadi kan kemarin kita bahas di part 1 itu kan udah kecamatan kayaknya udah hampir semua ya kalau di Lampung Tengah kan kecamatan ini tuh. Tapi kalau sekarang yang di Lampung Timur, pernah ngejob sih di Lampung Utara, di Kota Bumi dulu, terus di Metro pernah juga, di Karang dulu juga pernah sekali sama rombongan Mas, sebutin nggak ini? Gak usah dulu ya, gak usah, pokoknya ada lah. Misalnya Mas ini kalau saya boleh tahu job yang benar-benar paling menurut Mas Nano ini dalam hidup Mas Nano ini ngerasa hebat itu diundang siapa Mas? Waktu itu biasanya kan pasti ingat. Sebenarnya tuh semua job tuh tak anggap ini sih apa? Suatu penghargaan lah ya. Seneng lah pokoknya. Bisa. Cuman yang paling
satu aja Mas. Itu. Kayaknya itu wah acara event besar dan itu ngapa milih sampean gitu loh. Itu sebenarnya bukan saya aja itu waktu itu. Misalnya itu event dari apa? Waktu itu event ulang tahun BRI, tahun berapa itu lupa, pokoknya tahunnya lupa. Kayaknya di Kota Bumi itu BRI se Sumatera kayaknya itu. Itu jatuhnya di Kota Bumi waktu itu ada bintang tamunya. Artisnya itu Vera Academy ya. Terus itu rombongan, kalau itu kan orkes itu, partai besar itu kan. Jadi itu kan ngerasa bener. Jadi itulah yang benar-benar kayaknya suatu spesial banget ya. Ya. Kemudian selama manggung itu Mas Nano, yang pengalaman yang paling jengkel itu Mas? Itu tadi kan yang paling berharga kayaknya kan. Paling jengkel banyak itu. Contohnya aja ini kita tanpa sebut contohnya nama. Kalau di mana terus sampean tuh jengkelnya apa? Jauh, main di jauh itu kadang kan jalannya jelek. Waktu di Indo Lampung pernah itu kan jalannya jelek, udah kesasar. Capek udah berangkatnya itu malam, nggak tidur. Dan kan. itu sampean nge-ACC karena udah kadung. Ya benar, karena sampean belum tahu kan jalannya jelek. Karena belum tahu, kalau tahu nggak mau. Dan waktu itu belum tanya-tanya gitu ya, udahlah yain dulu. Tapi kan karena itu pekerjaan kita. Iya benar. Kita ya harus tetap profesional itu kita jalan. Nggak ada. Karena kalau yang namanya suatu pekerjaan itu kan kita materinya nggak cuman kita dapat berapa, rugi berapa gitu Mas, tapi pengalamannya itu Mas ya. Bener. Yang namanya kerja kalau kita jalannya jelek itu kan benar-benar teringat sampai bener. Sekarang. Udah jalannya jelek, main berangkatnya jelek. berangkatnya malam itu kan, udah nyampe lokasi kadang nggak kopen lah cara jalannya itu, nggak diurusin itu loh. Terus bubarnya malam, tempatnya rese kan ada dari setiap tempat itu kan beda-beda Mas kan. Ada orang yang masih, maafnya ngomong tuh masih gimana ya, masih haus hiburan itu kan. Kalau di tempat, kalau di pelosok-pelosok itu kan masih bubarnya malam kayak gitu kan, nggak mau bubar itu. Itu yang sangat menjengkelkan ya itu pokoknya. Jadi itu tadi pengalaman yang kayaknya nyesek lah Mas ya. Tapi ya terus sampean itu rata-rata nih Mas, sebulan tuh berapa kali main Mas? Rata-rata nih dari bulan Januari, Februari, Maret. Yang paling rata-rata itu gini loh Mas, nggak bisa dibikin rata-rata. Nggak bisa dibikin rata-rata. Kalau orang musisi ramenya Januari, Februari sepi bisa gitu ya. Musisi itu bisa dibilang tuh job musiman sih. Ya benar sih, liburannya misalnya Januari Desember itu liburan. Kita hitung dari Januari itu masih jarang-jarang orang ngejob, karena kalau orang kampung itu kan nungguin panen lah. Itu juga anak sekolah misalnya guru-guru juga baru masuk gitu Mas. Jadi juga. kalau bikin hajatan kan kalau orang desa, orang kampung itu kan kalau mau hajatan termasuk sepi. Nunggu panen dulu. Sedangkan bulan 1 itu musimnya musim masih nandur. Masih nandur kalau orang Jawa itu. Jadi paling rame itu bulan 3, bulan 4. Berarti kita Lebaran. Berarti kita ngasih gambaran ke teman-temannya paling rame itu sebulan berapa kali ngejob? Dipukul rata-rata gitu ya? Enggak, bulan yang paling rame. Yang kata sampean musiman tadi, kita ambil bulan yang paling rame nih. Yang paling rame itu bulan apa dan itu berapa kali Mas? Kalau bulannya itu enggak pasti Mas, karena kan bisa ganti juga. Misalnya kan Januari sepi, besok bisa rame gitu. Bukan, kalau Januari positif sepi. Januari, Februari. Tapi bulan lain itu ya, selain Januari itu ya. Terus sebelum puasa itu rame. Oh ya, bulan sebelum karena puasa. Mengikuti kan ya, puasa kan bergeser. Habis Lebaran itu rame. Habis itu selang 1 bulan itu sepi. Kalau orang Jawa itu bulan apa ya? Bulan Selo apa ya? Nah, habis Selo itu besar. Besar itu rame itu. Iya. Kalau habis besar itu Suro itu total kita nggak ada job. Kalau orang Jawa loh. Iya. Bulan Suro. Habis itu rame terus sampai bulan 12 biasanya kayak gitu. Oke, jadi kira-kira tadi
misalnya bulan A yang rame ini tadi berapa kali main? Yang waktu rame. Paling rame sebulan berapa kali? Yang Mas Nano ingat? Kalau dulu Mas ya. Bisa. Kalau waktu dulu sebelum Coro. Nah, sebelum Coro itu bisa sampai 20, 25. Hampir tiap hari Mas ya. 20, 25. Setelah Coro ada yang setahun pernah, 25. Ada yang pernah tuh 1 bulan full pernah juga ngalamin kayak gitu. Berarti sampean pagi berangkat ke Mas sampai sana pulang malam. Pulang malam belajar buat besok. Enggak tidur. Terus kalau misalnya ada 2 pilihan berat kerja ngejob di A sama ngejob di B itu pernah nggak sih Mas? Maksudnya gimana? Ada 2 pilihan berat, ini minta tolong main di sini dan ini minta tolong main di sini di hari yang sama. 2 pilihan berat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah Mas. Terus belum lama ini kemarin itu. Yang gimana jadi itu? Lama itu jadi gini ceritanya. Satu grup, grup ini semuanya grup A ini kan. Dia tuh tanggal yang sama, dia tuh nampan itu apa ya? Menerima. Terima 2 job panggilan. Terima 2 job. Nah, satunya ini minta yang main saya. Satunya juga tuh yang minta yang main saya. Itu susah itu. Padahal satu grup pokoknya saya nggak tahu paham. Yang main. Ini wadahnya. Ada permohonan dari ini dan ini dan semua yang main sampean. Nah, akhirnya mau sama bosnya gimana ini bos gitu kan. Terus ya ini juga bingung mintanya kamu semua. Akhirnya tetap nyari pemain 2. Siangnya saya yang di sini, malamnya yang di sini gitu kan. Pernah itu. Berarti lama rela repot ya sampean. Itu jaraknya jauh enggak Mas? Ya kemarin lumayan jauh dari Donarum ke Bumi Mas. Kemarin itu. Lumayan. Oke, jadi kalau misalnya sekarang ya masa kini ini kan katanya tadi Coro itu udah mulai nggak boleh lagi ada acara hiburan dibatasin itu. Terus kenyataannya di lapangan gimana sih Mas? Sampean kan punya teman-teman informasi di mana-mana. Sebenarnya gini loh Mas, kalau informasi itu tuh masih dilema bagi kita tuh. Jadi ada yang daerah tertentu itu ada yang masih boleh, ada yang daerah tertentu udah nggak boleh sama sekali. Beda-beda ya tergantung yang sidak Mas ya. Ada yang langsung turun menertibkan gitu. Tapi dengar nggak Mas, misalkan baru-baru ini ada di tempat mana gitu misalnya nih, pernah nggak sih benar-benar dibubarin gitu Mas di daerah Lampung Tengah? Apa seperti Agung? Ada kalau di Lampung Tengah, tepatnya itu di kecamatan sana. Benar-benar Mataram itu sebenarnya cuman gini. Kalau boleh tahu jaranan itu hiburan jaranan. Kapan itu Mas? Kapan? Belum lama sih Mas, tanggal. Berarti Februari ini Mas ya? Malah Januari, akhir bulan Januari kemarin. Katanya aturan baru itu kan baru Februari katanya Mas. Siapa tahu kan udah benar-benar ada yang kayak itu. Nah terus nasibnya gimana musisi kita? Nah, ini yang jadi permintaan musisi untuk Coro ini gimana Mas? Sebenarnya gini Mas ya, kalau buat para musisi itu sangat-sangat istilahnya bahasa kasarnya tuh membunuh kalau dengan peraturan yang kayak gini tuh gimana ya? Kalau kita tuh kerjanya di sini, penghasilannya di sini, kalau di stop kita ya stop, nggak ada penghasilan. Iya benar. Sedangkan kita punya tanggungan banyak nih, yang buat kebutuhan rumah tangga, belum lagi buat setoran, belum lagi buat arisan, belum lagi buat becek. Iya benar. Becek itu tadi udah ini juga ya, sebagian tadi udah dibahas di part 1 ya, masalah Mas Nano yang satu-satunya kan job cuman di musik. Terus lanjut lagi Mas? Lanjut lagi? Lupa aku. Buat usaha, buat becek tadi, buat apa? Setoran lah, setoran ke istri. Harapannya tuh bagi musisi, pokoknya tuh gimana sih caranya? Kenapa kok cuman dari musisi, dari hiburan yang di stop, sedangkan pasar masih dibuka, plaza masih dibuka, keramaian tempat hiburan masih, karaoke masih dibuka, terus tempat wisata masih dibuka. Jadi kenapa kok cuman kalau bisa kan, maksudnya sebenarnya itu kalau
alasan pemerintah itu kalau dari hiburan mengundang banyak kerumunan, banyak. Sebenarnya pasar itu paling banyak mengundang. Iya sih Mas, kami juga keramaian. Bila misalkan memposisikan diri menjadi musisi seperti saya ini memang rasanya menyakitkan Mas ya. Mungkin kan karena belum bisa memposisikan kita menjadi musisi, jadi nggak tahu rasanya Mas ya. Semua teman-teman juga mungkin yang lihat video ini juga merasakan lah yang kita rasakan itu gimana pahitnya kalau kita tuh di stop total gitu. Penghasilan kita tuh cuma dari itu gitu kan. Kemudian pesan Mas untuk sesama musisi. Pesan sesama musisi buat teman-teman yang jobnya nggak batal, kan banyak nih Mas. Dari job termasuk saya itu job yang batal tuh banyak. Pesan saya dari perwakilan lah dari salah satu musisi itu buat teman-teman musisi, pokoknya syukuri job yang masih belum batal. Terus tetap patuhi protokol. Ya benar. Yang jelas jangan upload dulu lah, karena situasi masih kayak gini, masih genting, kita taati dulu lah gitu, masih ikuti arus dulu gitu kan, maksudnya. Yang jobnya batal ya sabar, aku juga ya atas yang batal sabar kan? Aku jobku ya atas yang batal kan? Nangis. Oke, udah kita nggak kerasa udah lama bener ini ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya tuh intinya banyak cerita dari teman kita Mas Nano Wibowo ini sebagai musisi yang setidaknya itu kalau ada berita yang masih kesono sini yang memberitakan tentang coro itu sudah meresahkan, apalagi itu benar-benar ketuk palu jebret, ada peraturan tidak boleh gitu. Menyakitkan itu Mas. Semoga nanti pihak yang benar-benar ada di atas kita itu mendengarkan isi dari curhatan kita ini yang meskipun sedikit-sedikit kita sampaikan ya, dan mengerti lah, ada pengertiannya lah. Jadi ada gimana ya, pokoknya seperti kita kan tetap mematuhi protokol gitu ya. Sebenarnya musisi itu butuh keadilan loh. Kalau misalnya tempat lain rame ya. Gitu aja. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di Legendar Club ini ya. Jangan lupa juga tonton part 1-nya sebelumnya itu di channel saya Joe Guevara. Oke, makasih. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Bye bye.